Hutan lindung ya? Ya. Oh, ini yang hijau kan? Belum di sertifikat. Yang hijaunya belum di sertifikat. Hutan lindung Yang ya? hijau yang mana? Yang dalam sini. Oh, ini petani. Ini yang ada di data kita ya, mungkin juga ada beberapa yang sudah sertifikat tapi mungkin masih manual tuh. Yang putih kan ada yang sudah di sertifikat. Yang penting adalah sertifikat. Saya sangat menghargai aspirasi. Saya sangat menghargai aspirasi dari lembaga amal ini. Ya, saya hargai lah. Ya. Dan belum mengarah ke sana lah. Saya sebenarnya malas ribut-ribut. Kalau kita bisa nilai. Dan saya yakin ya bahwa potensi masalah pertanian di sana juga menjadi lebih tinggi kan sudah punya nilai. Di mana-mana itu hukum alam, saya anggap biasa hukum alam. Artinya hukum alamnya bahwa pada saat tanah itu tidak bernilai, maka frekuensi juga masalah tanah di situ biasanya di daerah itu bisa kecil. Tapi pada saat tanah itu sudah mau bernilai, maka frekuensi tanah di sekitar situ puja pasti persoalannya akan juga meningkat. Itu hukum alam. Tapi saya ya itulah jangan terlalu apa ya, kalau menurut saya statement begini kalau bisa dia yang bijak lah mengeluarkan statement itu, jangan terlalu menjudge kepada seseorang gitu kan. Kemudian apa ini yang ini mengenai pemerintah ini apa ya, menerbitkan SKT juga ini, oknum BPN bekerja sama dengan pemerintah kecamatan. Ngapain kita mau kerja sama? Saya kira juga ini mana mungkin lah ya. Mana mungkin lah, ini juga pertanyaan yang menyesatkan lah pernyataan begini. Tidak mungkin lah BPN itu mau bagi-bagi tanahnya orang di sana. Ya. Kalaupun dia punya tanah itu tadi saya bilang karena dia dari beli, apalagi dong mau bagi-bagi tanah, bisa diparangin itu. Ya. Apalagi hari ini saya yakin ya bahwa di lokasi ini, karena ini Ambodia ini masuk salah satu desa mungkin yang masuk dalam rencana pembangunan bendungan Pelosika, otomatis Pak, tadinya yang tanah-tanah tidak bertuan pun saya yakin sekarang sudah banyak yang pulang kampung untuk sehingga potensi masalah saya yakin di sana itu memang tinggi ya, potensi sengketa pertanahannya juga tinggi. Kenapa? Karena tanah di sana itu sudah bernilai. Mereka juga tahu bahwa dalam waktu dekat ini sudah mau akan dilaksanakan pembebasan tanah yang orientasinya adalah ganti rugi. Itu juga yang terima sertifikat. Oh tidak seperti itu. Ya. Setelah diukur kita olah datanya. Setelah kita olah datanya kita tempat tindikan lagi di peta kawasan yang sudah diberikan oleh BPKH. Setelah kita tempat tindikan itu, kemudian ternyata masuk dalam kawasan hutan. Maka walaupun dia sudah punya dokumen yang lengkap, maka pasti kami akan hentikan prosesnya. Jadi kan pasti akan hentikan. Kalau seandainya semuanya masuk dalam kawasan hutan. Tapi mungkin juga yang kena hanya sebagian dari kawasan hutan. Ya kami pending lah yang masuk dalam kawasan hutan itu. Yang kami terbitkan hanya yang aman saja yang di luar kawasan hutan. Dan itu clear. Jadi ini juga tuduhan dia menurut saya. Tapi ya mudah-mudahan nanti mereka bisa memberikan data itu pada saat RDP. Mereka bisa perlihatkan kepada saya bahwa ada sertifikat yang tertanggung di Ambon dia itu masuk dalam kawasan hutan. Mudah-mudahan mereka bisa memperlihatkan itu gitu. Tahun 2021 kemarin kita sudah punya data SHP dari BPKH. Memang, ya, saya bisa katakan, memang kalau kami petugas ukur itu biasa mengukur dalam kawasan hutan, biasa mengukur. Karena kita mengukur itu, petugas itu mengukur berdasarkan penunjukan tanah yang batas-batasnya oleh si pemohon ini. Yang bermohon sertifikat, ya dia tunjukkan di mana batas tanahnya. Kadang-kadang kawasan hutan kita ukur. Tetapi, ya, perbuatan yang melawan hukum. Dan itu saya nyatakan tidak ada itu. Bukan itu yang dimaksud dengan mafia tanah. Terlalu jauh lah. Menurut saya terlalu jauh lah kalau ada pernyataan itu gitu, yang dituduhkan oleh dari amal. Ya. Nanti kita akan buka-bukaan lah. Nanti kalau saya lihat pada saat RDP nanti saya akan bawa bukti-bukti itu gitu. Saya akan bawa bukti-bukti. Kemudian yang kedua terkait
bahwa oknum BPN menerbitkan sertifikat dalam kawasan hutan. Kalau masyarakat yang bermohon tidak bisa. Ini juga menurut saya ini adalah fitnah ini. Ya, menurut saya ini fitnah. Ya. Saya sudah terus tidak ada kok itu sertifikat dalam kawasan hutan di Ambon dia itu. Apalagi ya misalnya kemarin terbit itu kan. Terlebih setelah kami dapat terlalu gampang juga mengeluarkan statement terkait ada mafia tanah. Saya sudah telusuri data yang masuk kemarin, ada sertifikat memang beberapa orang BPN yang terbit, tapi itu dia peroleh tanah itu bukan dari cara mencaplok saja tanahnya orang atau merampas tanahnya orang yang hak milik orang lain. Tanah itu mereka peroleh dari beli kok. Mereka beli tanah itu. Dan ada jual belinya, ada pengalihannya yang diketahui oleh pemerintah setempat. Dan nanti saya berharap nanti ya pihak yang menjual tanah ini nanti ya mereka insya Allah hadir. Kalau memang ada RDP nanti, saya akan usahakan untuk mereka panggil dan hadirkan itu orang-orang yang menjual tanah itu kepada mereka. Jadi bukan kalau seperti itu kemudian dikatakan bahwa oknum BPN mafia tanah itu sangat naif menurut saya. Karena mafia tanah itu sekelompok, ada orang yang BPN yang terlibat dalam mafia tanah. Ya. Jadi perlu Bapak-Bapak ketahui, teman-teman saudara ketahui semuanya, terkait isu mafia tanah ini kan memang hari ini sangat santai. Dan itu menjadi salah satu daripada tugas daripada Kementerian ATR BPN dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Hadi Cahyanto. Itu perintah langsung dari Pak Presiden. Dan Pak Menteri komitmen untuk melakukan itu, memberantas mafia tanah itu. Beliau tidak ragu, tidak segan untuk memberikan sanksi terberat sekalipun itu. Kalau memang itu misalnya ada anggota, ada oknum BPN yang terlibat terkait mafia tanah. Tetapi terkait dengan kemarin ada dari Aliansi Masyarakat Asinua Menggugat AMAM yang baru-baru ini aksi. Ya, kalau saya terkait lokasi tanah di Ambon dia, saya tidak ngerti. Mati semuanya, selamat sore. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala quwata illa billah. Sore hari ini saya bisa memberikan klarifikasi terkait adanya berita yang menurut saya merupakan suatu berita yang sangat negatif dan bahkan menurut saya mengarah kepada fitnah kepada oknum BPN atau BPN secara keseluruhan atau mungkin kelembagaan ATR atau BPN secara keseluruhan. Ada beberapa yang saya harus klarifikasi. Kalau saya baca berita saya sudah bagikan itu, kan ada kurang lebih saya lihat ada poin-poin dari berapa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.